Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayu Iksana Dewi, NPM 191200096 dari kelas 3B kelompok 6. Di sini saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Rizal Umami, NPM 191200056. Yang kedua, Rustanti Setianing Tias, NPM 191200062. Yang ketiga yaitu Vinola Anastasia Putri, NPM 191200082. Yang keempat yaitu Naufal Latif Muhammad, NPM 191200089. Yang kelima yaitu saya sendiri, Galuh Ayu Iksana Dewi, NPM 191200096. Menurut kelompok kami, pemerolehan bahasa disebut akuistion, yang di dalam proses penguasaan bahasa pertama sebagai salah satu bahasa pertama, dengan hakikatnya proses pemerolehan bahasa setiap anak sama, yaitu melalui pembentukan dan pengujian hipotesis yang dimungkinkan adanya bawaan atau struktur bawaan yang secara mental dimiliki setiap anak. Hakikat pemerolehan bahasa adalah kemampuan bawaan atau struktur bawaan yang dimiliki oleh setiap anak dalam proses pemilikan kebahasannya terjadi secara alami atau spontanitas. Proses pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa lebih kepada bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa kedua dan seterusnya. Pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari yaitu belajar implisit, belajar formal, dan belajar alamiah. Dalam non-teknis sering disebut pemerolehan memungut bahasa. Dengan berjalannya waktu disertai pertumbuhan dan perkembangan anak, terjadi penambahan pemerolehan bahasa anak, yaitu pembelajaran bahasa, di mana pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada sewaktu proses kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Pemaparan yang kedua yaitu, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, dapatkah Anda jabarkan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua anak melalui contoh konkret dengan pengalaman empiris Anda di kehidupan nyata? Menurut kelompok kami, perolehan bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Pemerolehan bahasa pertama atau sering disebut bahasa ibu seringkali terjadi sejak dari bayi yang telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Biasanya, seorang ibu yang sering menarikan kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya, sehingga bayi meniru cara bahasa dalam keluarganya. Kala itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dalam keluarga. Pemerolehan bahasa kedua oleh anak dilakukan secara sadar. Pemerolehan bahasa kedua dimulai dari tahap dalam menguasai bahasa pertama yang dilakukan secara bertahap. Contoh dalam pemerolehan bahasa kedua anak dapat diperoleh melalui pendidikan formal seperti halnya sekolah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian paparan yang terakhir yaitu, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, konsep apa yang membedakan 3 teori pemerolehan bahasa? Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu teori nativisme. Teori ini mengutarakan bahwa bahasa sudah ada di dalam diri anak. Saat seorang anak dilahirkan, anak tidak sekedar meniru bahasa yang ia dengarkan, tetapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Ini karena anak memiliki sistem bahasa yang disebut perangkat penguasaan bahasa. Menurut teori ini, anak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Anak akan belajar bahasa dengan cepat, terutama untuk bahasa kedua, sebelum usia 10 tahun. Bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia
binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, atau merupakan sesuatu yang universal. Dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang nativisme. Orang nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa. Sebagai contoh, seorang anak yang dibesarkan di lingkungan Amerika sudah pasti bahasa Inggris menjadi bahasa pertamanya. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pada saat ini, anak belajar bahasa pertamanya. Sebagai contoh, seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucapkan barangkali sudah tepat, dia tidak akan mendapatkan kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi pemerolehan bahasa pertama pada anak. Artinya, anak belajar bahasa dengan melakukan peniruan atau imitasi suatu model yang berarti tidak harus menerima penguatan dari orang lain. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Menurut pandangan kognitif, penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan bahasa anak. Kalau si anak sendiri tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya, dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk terlibat dengan lingkungannya agar penguasaan bahasanya dapat berkembang secara optimal. Awal perkembangan bahasa anak terjadi pada stadium sensori motorik, yaitu ketika anak usia 18 bulan, di mana pada usia ini anak sudah memiliki pemahaman terhadap objek-objek tertentu. Anak sudah mampu memanipulasi objek-objek tersebut. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak.